Raja yang layak terima pujian Tuhan. Army of God, Shalom dan selamat hari Minggu untuk kalian semua. Beli skincare, banyak diskonnya. Hai Augers, apa kabarnya? Saya berdoa setiap Augers didapati menjadi anak-anak muda yang terus berapi-api di dalam Tuhan. Dan saya mau menyapa untuk kamu-kamu semua yang baru pertama kali bergabung di ibadah online GMS Kalimantan. Welcome home.
Kalian bukan orang asing, selamat datang di keluarga besar Army of God Kalimantan. Buat kamu semua, yuk kita semakin hari semakin bersemangat dalam mengenal Tuhan. Tidak hanya melalui ibadah online seperti ini, tapi juga melalui komunitas rohani yang kita sebut dengan Connect Group. Di Connect Group kita akan belajar banyak hal, dan di Connect Group kita akan dimuridkan supaya menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan pribadi Kristus. So, buat kamu-kamu yang belum bergabung di Connect Group, yuk segera hubungi call center Gereja Mawar Sharon di kota kalian masing-masing. Nah, di ibadah online kali ini, kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan yang terbaik. Teman-teman bisa memberikan persembahan via transfer ke nomor rekening Gereja Mawar Sharon di kota kalian masing-masing. Namun, sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan bisa melawat kami, Tuhan bisa memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Biarkan ini menjadi persembahan yang harum, yang tulus, yang murni di hadapan-Mu. Dan berkati apapun yang masih ada di tangan kami, supaya kami menjadi pengelola-pengelola yang bijaksana. Sebentar kami juga akan mendengarkan isi hati-Mu lewat firman yang ada. Tuhan berkati biar setiap kami bisa menangkap dengan baik dan Kau dapati kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke Augers, selamat mengikuti ibadah. Keep on fire and God bless you. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku,
menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapa di surga, biarlah dari masa muda kami Tuhan, Engkau menjadikan kami alat-Mu Tuhan, untuk membebaskan setiap yang terikat, memulihkan setiap yang terluka, menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau telah menyelamatkan kami, bukan sekedar agar kami menerima hidup yang kekal, tapi karena Engkau mau memakai hidup kami maksimal dan dapat menjangkau setiap mereka yang memerlukan kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu hari ini. Kami percaya tidak ada batasan di dalam hadirat-Mu. Bangkitkan roh kami Tuhan, bangkitkan hati kami Tuhan, bangkitkan semangat kami Tuhan. Agar kami benar-benar melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan tertinggi dalam setiap hidup kami. Hati kami terbuka dengan lebar untuk belajar kebenaran firman-Mu. Beri kami hati yang taat, beri kami telinga yang tajam. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang terbatas, tapi hamba percaya ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dan mengalir. Firman-Mu mengubahkan setiap kami Tuhan. We love you God. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Army of God Regional Kalimantan, dimanapun AOGers berada. Senang sekali bisa menyapa AOGers. Saya berdoa kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan selalu melimpah-limpah di dalam hidupmu. AOGers, hari ini gak terasa ya kita udah memasuki akhir bulan Agustus. Wow, saya percaya perjalanan kerohanian kita akan semakin berapi-api buat Tuhan. Dan saya berdoa setiap Anda AOGers dapat dipakai Tuhan secara maksimal dimanapun engkau berada. Amin. Hari ini judul firman Tuhan yang mau saya bagikan adalah The Youngest Bro atau The Youngest Brother. Wow, ada apa nih dengan saudara laki-laki yang paling kecil atau anak bungsu yang paling kecil gitu ya. Oke, beberapa waktu yang lalu saya sempat lihat-lihat artikel psikologi khususnya kayak gitu ya. Tapi sebelum saya jelaskan tentang anak bungsu kayak gitu ya, atau saudara paling kecil dalam sebuah keluarga gitu ya. Saya mau tanya nih buat AOGer semuanya di rumah masing-masing. Siapa di sini yang adalah anak bungsu? Bisa angkat tangannya di tempatnya masing-masing. Saya juga anak bungsu, jadi saya angkat tangan gitu ya. Oke, anak bungsu gitu ya. Sebenarnya sih mau anak sulung, anak bungsu, anak tengah. Ya semuanya pasti punya karakternya masing-masing gitu ya AOGers. Tapi waktu saya baca artikel tentang keluarga kayak gitu ya, yang membahas tentang urutan-urutan anak atau urutan-urutan saudara dalam sebuah keluarga, anak bungsu itu punya karakter. Macam-macam ya karakternya. Pada umumnya yang namanya anak bungsu itu biasanya manja, belum bisa mandiri seperti kakak-kakaknya, suka menuntut,
nggak bisa pisah dari orang tua, ya mungkin ini salah satunya ada kita ya karakternya yang tadi saya sebutkan seperti itu ya. Tapi ada juga sisi-sisi positifnya atau sisi-sisi yang bisa dibanggakan nih dari seorang anak bungsu. Anak bungsu itu dia mudah bergaul, kreatif, dia juga adalah pendengar yang baik dan masih banyak lagi ciri-cirinya. Adakah salah satu ciri-cirinya yang Aogeers juga punya sebagai seorang anak bungsu ya? Oke, nah tapi Aogeers pada hari ini secara spesifik saya mau bagikan tentang anak bungsu atau saudara yang paling kecil di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa sih kata Alkitab tentang the youngest brother atau saudara yang paling kecil? Kita buka yuk sama-sama firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai 13 ya. Di sini kita mau belajar tentang youngest brother versi firman Tuhan. Itu seperti apa sih? Oke. Saya bacakan ayat-ayatnya. Aogeers bisa ikutin di rumah masing-masing. Kalian juga bisa buka Alkitab masing-masing. Juga kalian bisa ambil catatan, ambil notes gitu ya. Catat baik-baik. Saya percaya firman Tuhan itu hidup dan pasti berguna dalam kehidupan kita setiap harinya. Oke. Saya bacakan Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Lukas 15 ayat 11 sampai 13 berkata begini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Army of God yang Tuhan kasihi, youngest brother yang dimaksud sesuai versi firman Tuhan yang kita baca barusan adalah yang pertama gitu ya. Adalah orang-orang yang tidak punya tujuan hidup karena mereka itu tidak mengenal Tuhan. Nah, Tuhan Yesus hari itu memberikan sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang, kayak gitu ya. Dalam sebuah keluarga ada seorang bapak yang mempunyai 2 anak laki-laki, anak sulung dan anak bungsu. Ya, older brother sama youngest brother, seperti itu ya. Pada suatu hari anak bungsu ini ya, dia datang kepada bapaknya, kemudian dia bilang ke bapaknya nih, Bapak, berikanlah kepadaku bagian yang menjadi harta milikku. Aku mau bagianku sekarang, kayak gitu. Nah, karena bapak ini mengasihi anak ini kayak gitu ya, maka bapak ini memberikan harta tersebut yang menjadi hak milik dari anak bungsu ini, dari brother yang terkecil ini, kayak gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Selanjutnya dikatakan beberapa hari kemudian di ayat yang ke-13, anak bungsu ini menjual seluruh bagiannya, pergi ke negeri yang jauh dan dia memboroskan hartanya tersebut. Nah, anak bungsu ini gitu ya, begitu dia mendapatkan harta yang menjadi hak miliknya gitu ya, dia malah menjualnya, kemudian dia memboroskannya. Sampai akhirnya harta miliknya itu benar-benar habis. Karena dia pakai buat berfoya-foya. Dan kita tahu ya, ayat yang ke-14 berkata begini, setelah dihabiskannya semuanya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun melarat. Yang terjadi adalah bencana kelaparan terjadi di negeri itu. Sehingga anak bungsu ini melarat. Karena sudah gak ada lagi sisa harta kekayaan yang sudah diberikan bapaknya. Sudah dia habiskan semuanya, Aogeers. Dari cerita ini perumpamaannya youngest brother itu adalah orang-orang yang tidak punya tujuan hidup. Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Kalau anak bungsu ini ya, kalau saudara terkecil ini, dia tahu bahwa ketika bapaknya kasih harta kekayaan, harta benda, dia tahu tujuannya. Bahwa ketika aku dikasih harta kekayaan bukan untuk difoya-foyakan, bukan untuk dihabiskan kayak gitu ya. Melainkan dia bisa melihat sebuah tujuan yang lebih besar, yaitu apa? Dia bisa mengembangkan dan mengelola harta kekayaan tersebut untuk masa depannya. Mungkin dia bisa investasi rumah, dia bisa investasi untuk buka sebuah perusahaan. Dia gak akan menghabiskan harta kekayaan itu secara langsung. Nah, sama dengan orang-orang yang gak punya tujuan hidup karena mereka gak mengenal Tuhan.
Ada banyak orang-orang di luar sana seperti youngest brother. Mereka tidak mengerti tujuan Allah dalam hidup mereka. Mereka tidak memahami bahwa Yesus datang ke dunia mewariskan keselamatan untuk mereka nikmati. Dan keselamatan yang diberikan itu bernilai kekekalan. Itulah yang terjadi. Saya ajak hari ini Army of God, buka mata kita lebar-lebar. Buka telinga kita lebar-lebar. Ada banyak youngest brother di luar sana yang mereka sungguh-sungguh gak punya tujuan hidup. Kalau mereka punya tujuan hidup yang jelas di dalam Tuhan, sudah pasti mereka gak akan melibatkan diri mereka di dalam kehidupan dosa, di dalam seks, di dalam pornografi, di dalam narkoba, di dalam kenakalan remaja. Kenapa ada banyak anak-anak muda yang terlibat dengan hal-hal seperti ini, dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan? Karena mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak mengenali tujuan hidup yang jelas, yang mulia, yang Tuhan mau tuh seperti apa, mereka gak kenali sama sekali. That's why mereka seperti anak bungsu, mereka seperti saudara yang paling kecil ini. Hidup mereka dalam tanda kutip benar-benar habis, benar-benar melarat. Seperti itu youngest brother. Mereka yang tidak mengenal Tuhan, mereka yang tidak punya tujuan hidup yang jelas di dalam Tuhan. Lalu selanjutnya yang kedua, youngest brother yang Tuhan maksud itu seperti apa sih, Augeiers? Kita baca yuk ayat selanjutnya. Di ayat 17 sampai ayat 19 berkata begini. Ini ceritanya anak bungsunya sudah menyadari gitu ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Yang kedua, youngest brother yang dimaksudkan adalah orang-orang yang menyesal karena mereka sudah berbuat dosa dan mau kembali kepada jalan yang benar. Atau orang-orang yang menyesal karena mereka sudah berbuat dosa dan mereka mau untuk pertama kalinya bisa mengenal Tuhan. Seperti itu. Nah, kalau orang-orang yang ada di posisi ini, tentunya perasaan yang ada di hati mereka, mereka merasa tidak layak seperti itu ya. Mereka merasa bahwa aku benar-benar sudah berdosa, aku benar-benar sudah nggak layak, aku benar-benar nggak layak gitu untuk menerima kasih karunia yang telah Bapa berikan dalam hidupku. Seperti itu kondisinya. Perasaan yang tidak layak itu begitu menguasai orang-orang yang seperti ini. Mereka menyesal karena mereka sudah berbuat dosa dan mereka rindu untuk mengenal kebenaran itu. Seperti anak bungsu ini, ketika dia sudah benar-benar melarat, ketika dia benar-benar sudah di ujung tanduk kayak gitu ya. Tiba-tiba dia teringat kepada rumah bapaknya. Wah, kalau di rumah bapak ya, ada banyak pegawai, makanannya enak-enak, dan aku gak mungkin ditelantarkan atau hidup terlantar seperti ini. Aku pengen kembali kepada Bapa. Augeiers, saya mau kasih tahu, youngest brother kita di luar sana itu keadaannya juga seperti itu. Mereka yang terintimidasi, mereka yang terikat dengan kuasa dosa, sebenarnya jauh di dalam lubuk hati mereka yang terdalam. Mereka rindu akan kasih Tuhan yang memulihkan. Mereka rindu untuk kembali kepada kebenaran itu. Atau mungkin mereka rindu untuk mengenal pertama kalinya Kristus Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan mereka. Augeiers, inilah kebenaran, inilah fakta yang terjadi. Youngest brother di luar sana keadaannya seperti itu. Mereka yang tidak mengenal Tuhan. Mereka yang tidak punya tujuan hidup yang jelas. Mereka yang diikat oleh dosa. Dan mereka yang sudah menyesal dan rindu untuk kembali. Rindu untuk menerima keselamatan itu. Tapi hari ini pertanyaannya adalah ketika kita tahu ada banyak youngest brother yang seperti ini. Bagaimana respon kita? Bagaimana langkah kita ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang seperti ini, Augeiers?
sesuai dengan pembacaan kita hari ini, ada dua respon. Ada dua respon yang terjadi gitu ya. Ketika youngest brother ini coming home atau pulang kembali. Ketika anak bungsu ini pulang kembali. Kita lihat yang pertama, respon dari anak sulung ya. Atau older brother-nya, kakak tertuanya kayak gitu ya. Kita lihat yang anak sulung dulu gitu ya. Dan saya berdoa ketika kita sama-sama masuk di bagian respon ini bisa menjadi sebuah koreksi juga dalam hidupnya kita. Apakah respon kita ini seperti anak sulung atau respon kita ini seperti bapa? Kita lihat dulu yuk, respon anak sulung itu seperti apa ketika mendengar kabar bahwa adiknya sudah pulang ya. Kita lihat pada ayat yang ke-27 sampai 28. Lukas 15 ayat 27 sampai 28. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Respon anak sulung ini begitu tahu bahwa adiknya sudah kembali adalah dia marah kayak gitu ya. Dia marah kayak gitu ya. Dan dia gak mau bicara sama bapaknya. Kadang ya, kita bisa loh punya respon seperti anak sulung ini. Gitu ya. Ketika kita tahu ada banyak orang-orang yang terhilang di luar sana. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Kita cenderung jadi orang yang egois. Respon anak sulung yang pertama adalah egois. Selalu berpikir tentang dirinya. Selalu berpikir bahwa dirinya itu jauh lebih penting, kebutuhan pribadinya itu jauh lebih penting. Apa yang dia inginkan itu harus dipenuhi. Menuntut apa yang menjadi haknya. Anak sulung ini, dia seperti itu responnya. Augeiers, apakah hari ini Tuhan dapati hati kita itu benar-benar egois? Apakah hari ini kita jadi orang yang kalau kita dengar tentang jiwa-jiwa gitu ya. Kalau kita dengar tentang anak muda butuh keselamatan, sekolah kita butuh didoakan, kampus kita butuh didirikan persekutuan-persekutuan doa. Atau masuk dengan pemuritan-pemuritan before 30. Bagaimana respon hatimu? Ketika pemimpinmu mungkin hari itu mengimpartasikan atau men-sharingkan sebuah visi. Oke, mulai bulan ini kita akan jangkau ya setiap mahasiswa-mahasiswi baru. Kita akan jangkau ya siswa-siswi yang baru. Gimana respon kita? Apakah kita cenderung jadi orang yang aduh nanti aja lah. Aku masih sibuk nih dengan ujianku. Aku masih sibuk nih dengan persiapan aku buat masuk ke universitas. Augeiers, kita mempersiapkan masa depan kita dengan kita siapin mempersiapkan diri buat masuk ke universitas. Atau kita melakukan segala sesuatu yang bisa mengembangkan diri kita kayak gitu ya. Itu bukan hal yang salah. Tetap lakukan itu. Kerjakan itu dengan yang terbaik dan maksimal. Tapi hari ini saya mau kasih tahu bahwa ada sebuah panggilan Tuhan yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar menyelesaikan visi pribadimu. Augeiers. Bukan hari ini saya bicara, bukan hari ini saya bilang bahwa itu gak penting ya, bukan seperti itu. Tapi hari ini saya mau mengajak setiap kita itu melihat ada sebuah visi yang lebih besar, ada sebuah kerinduan Tuhan yang lebih besar, lebih dari sekedar memberkati hidupmu. Hari ini jangan biarkan kita yang sudah bertahun-tahun jadi army of God, jadi di Augeiers. Ternyata Tuhan masih mendapati hati kita tuh kecil, hati kita tuh kerdil. Karena kita selalu memikirkan tentang diri kita, dan diri kita terus. Seperti anak sulung ini. Memang sih secara urutan gitu ya. Dia adalah anak yang paling tua di keluarga ini. Dia adalah the oldest brother di dalam keluarga ini. Tapi sangat disayangkan. Anak sulung ini. Dia gak punya kedewasaan yang cukup. Untuk mempedulikan adiknya yang baru kembali. Bagaimana hari ini dengan kita? Bagaimana hari ini ketika ada mahasiswa-mahasiswi baru?
Apakah kita bisa menunjukkan kepedulian kita? Apakah kita bisa menunjukkan kasih kita? Atau malah kita selalu berpikir bahwa keperluan kita dan kepentingan kita itu yang jauh lebih penting. Kemudian, respon anak sulung ini bukan hanya sekedar egois, ya, yang selalu memikirkan dirinya dan menuntut haknya. Tapi ternyata anak sulung ini, Augeiers, yang kedua, dia tidak memahami hati Bapa yang terdalam. Kita lihat dulu ayatnya ya, masih tetap di Lukas 15 ayat yang ke-29 sampai 31. Lukas 15 ayat 29 sampai 31 berkata begini. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saya lanjutkan ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ada satu kalimat yang cukup menarik dari percakapan antara Bapa dengan anak sulung ini gitu ya. Dikatakan di ayat 29, saya coba ulangin ya. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Ternyata anak sulung ini udah bertahun-tahun gitu ya. Dia melayani Bapa, dia ada bersama-sama Bapa. Bahkan bisa dikatakan anak sulung ini tuh anak yang taat peraturan. Karena jelas dikatakan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Bisa saya simpulkan bahwa kakak tertua ini gitu ya. Dia itu benar-benar taat. Benar-benar anak yang baik, benar-benar anak yang mendengarkan nasihat bapaknya. Beda banget sama youngest brother tadi gitu ya. Beda banget sama anak bungsu tadi yang berfoya-foya. Karakternya nggak oke banget kayak gitu ya, beda banget gitu. Selanjutnya respon bapaknya gitu ya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Kalian bisa garis bawahi kata engkau selalu bersama-sama dengan aku. Bapaknya juga menyadari gitu loh, oh iya benar, anak sulungku ini, anakku yang pertama ini memang selalu bersama-sama dengan aku, selalu ada di rumahku. Tapi ironisnya sayang sekali, anak sulung ini, the oldest brother ini, dia tidak memahami hati Bapa yang terdalam. Kok bisa? Seharusnya gini ya, kalau anak sulung ini ya, ketika anak sulung ini dikatakan di firman Tuhan ini dia selalu bersama-sama dengan Bapa. Berarti dia tahu seharusnya ya, dia tahu isi hati Bapa yang terdalam. Dia tahu kecemasan bapaknya hari itu bahwa aduh, anak yang bungsu ini kemana ya? Kok belum pulang ya ke rumah ya? Gimana ya dia di perantauan baik-baik aja kah? Harusnya anak sulung ini malahan berinisiatif untuk membantu bapaknya. Cari kabar tentang adiknya yang paling kecil ini. Harusnya seperti itu. Augeiers, kadang ya kita juga bisa loh terjebak di situasi yang seperti ini. Kita aktif melayani. Kita selalu ada di rumah Tuhan. CG kita gak pernah bolos. CG online kita selalu ada. Kalau pelayanan kita diminta, kita selalu oke, siap kok, siap C, aku siap melayani. Bisa aja kita gantiin jadwal orang yang gak bisa pelayanan, kita selalu ready. Gitu ya. Tapi pertanyaannya hari ini adalah, apakah engkau sungguh-sungguh mengerti hati Bapa yang paling dalam? Yang benar-benar kangen dan rindu agar anak bungsunya segera pulang ke rumah? Jangan sampai rutinitasmu melayani Tuhan atau keaktifannya kamu dalam kerohanian itu akhirnya mengaburkan kerinduan hati Bapa yang terbesar di hatimu. Ternyata bersama-sama gitu ya, itu bukan jadi sebuah jaminan untuk seseorang itu bisa mengenal hati Bapa yang terdalam.
itulah respon anak sulung. Dia selalu egois, dia hanya mementingkan hak dan kepentingan pribadinya saja. Dan dia gak memahami hati Bapa sepenuhnya. Tuhan gak mau kita ada dengan respon yang seperti ini, Augeiers. Sebaliknya hari ini, ayo miliki respon yang benar. Ketika youngest brother itu ada di sekeliling kita, orang-orang yang belum kenal Tuhan di sekeliling kita itu ada. Tuhan mau kita punya sikap hati atau respon hati yang seperti ini. Apa itu? Kita teladani dari Sang Bapa. Yuk kita teladani sama-sama. Just a simple heart. Sebuah respon hati yang sangat sederhana yang perlu kita miliki. Apa itu? Kita lihat di Lukas 15 ayat yang ke-20. Lukas 15 ayat 20 berkata begini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Jadi anak sulung ini bangkit dan dia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saya ulangin kalimat ini. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dari jauh, sang bapa, sang ayah sudah melihat. Itu anak bungsuku. Dan dia segera berlari mendapatkannya. Tapi sebelum sang bapa ini berlari mendapatkannya, kalimat yang betul-betul memberkati hidup saya secara pribadi adalah di kalimat lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Respon hati yang Tuhan mau, yang hari ini perlu kita miliki, Augeiers, adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. A compassionate heart, hati yang penuh dengan belas kasihan. Bapak ini, saya gak bisa bayangkan ya, maksudnya karena saya jujur belum pernah jadi orang tua gitu ya. Tapi yang saya tahu gitu ya, kalau misalnya orang tua gitu ya, ketika dia tahu anaknya tuh belum pulang-pulang gitu ya, pasti orang tua tuh sangat cemas dan pengen cepet-cepet tahu kabarnya. Sama, Bapa di surga itu juga seperti itu. Dia sangat ingin setiap anak-anaknya itu kembali. Anak-anaknya yang sudah tersesat itu kembali pulang, kembali datang. Menerima kasih dan pemulihan dari Bapa di surga. Augeiers, hari ini Tuhan bertanya, apakah hati yang penuh belas kasihan itu masih ada di hatimu? Atau mungkin hati kita lebih cenderung seperti anak sulung tadi? Khotbah-khotbah seperti ini mungkin di kebanyakan gereja udah gak populer. Tapi hari ini come on Augeiers, saya mau ajak kita kembali ke basicnya. Yesus memulai pelayanannya di dunia. Itu berasal dari hati yang penuh dengan belas kasihan akan jiwa-jiwa. Hari ini juga sama. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, ujungnya itu untuk keselamatan jiwa-jiwa Augeiers. Dan tanpa hati yang penuh belas kasihan akan jiwa-jiwa, tidak akan ada keselamatan yang tercurah. Hari ini juga sama, anak bungsu ini gak akan mengalami pemulihan 100% kalau bapaknya tidak memiliki belas kasihan. Kalau bapaknya gak memiliki belas kasihan, anak ini belum sampai depan rumah ya pasti udah diusir. Bapaknya pasti akan merespon, ngapain kamu balik lagi ke rumah? Orang kamu sudah menghabiskan harta kekayaan, kan kamu juga sudah aku kasih. Ya sudah, bertanggung jawablah dengan harta kekayaan tersebut gitu loh. Tapi karena Bapak ini penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan, dia gak mengusir anaknya, tapi dia menerimanya kembali. Come on Augeiers, miliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Kalau engkau tahu ya, hari ini hatimu tuh biasa, hatimu tuh dingin. Minta kembali kepada Tuhan. Tuhan berikan aku hati yang penuh belas kasihan. Tuhan berikan aku hati yang benar-benar mengasihi jiwa-jiwa. Percayalah di dalam hadiratnya Tuhan akan memberikan itu kepadamu.
Tandanya Augeiers ya, kalau hati kita itu penuh dengan belas kasihan, saya bagikan 3 tanda. 3 tanda hati yang penuh dengan belas kasihan itu seperti apa? Yang pertama, hati yang penuh belas kasihan itu akan ditandai dengan inisiatif untuk menjangkau. Di ayat 20 tadi gitu ya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Di sini saya garis bawahi kata berlari mendapatkan dia. Berarti bapaknya ini ketika dia lihat anaknya di ujung jalan sana, dia langsung berlari. Dia gak mikir apa-apa lagi bapaknya ini. Pokoknya dia berlari untuk mendapatkan anaknya kembali. Berarti bapaknya ini gak nunggu buat anaknya tuh datang ke rumahnya. Tapi bapaknya ini berinisiatif keluar dari rumahnya dan berlari untuk mendapatkan anak tersebut. Bapak ini berinisiatif untuk menjangkau kembali anak tersebut. Augeiers, kalau kita bilang hatiku, ya Tuhan hatiku masih dipenuhi oleh belas kasihan akan jiwa-jiwa. Maka seharusnya yang terjadi, kita akan jadi anak muda yang berinisiatif untuk menjangkau. Kita gak akan tunggu lagi, oh gereja mau ngadakan KKR ya, baru kita menjangkau. Atau oh ya bentar lagi mau CGFan ya, baru kita menjangkau. Enggak. Yang namanya menjangkau itu adalah inisiatif ilahi yang akan terus kita lakukan day by day, hari demi hari. Bangun pagi, selain kita itu mempersiapkan agenda kerja kita atau agenda sekolah kita atau agenda kuliah kita, pasti di dalamnya kita akan menyisipkan, kita akan tulis dengan sengaja, oke hari ini habis aku kuliah online, aku mau calling temanku si Indah. Aku mau doakan dia, aku mau tanya kabarnya, aku mau kasih kata-kata iman yang menguatkan dia. Seharusnya begitu. Dari hati yang penuh belas kasihan akan keluar inisiatif untuk menjangkau dengan sengaja. Seperti sang bapa berlari, gak nunggu anaknya datang, tapi dia berlari mendapatkan anak tersebut. Bapak ini berlari. Hari ini juga sama, Augeiers. Kalau hati yang penuh belas kasihan itu masih menyala-nyala, meledak-ledak di hati kita. Kita akan jadi orang yang berlari. Menjangkau tanpa tunggu gereja mau ngadakan event apa. Tanpa tunggu pemimpin nyuruh kita. Tanpa tunggu komando-komando dari CGL kita. Kita gak akan tunggu-tungguan. Kita akan berlari. Berinisiatif untuk menjangkau. Apalagi di tengah-tengah situasi yang seperti ini Augeiers. Banyak orang, banyak youngest brother di luar sana yang mereka itu udah kehilangan harapan. Yang mereka itu gak ngerti harus berbuat apa, mengambil keputusan apa. Disitulah kehadiran kita sebagai pembawa berita baik itu dinanti-nantikan sama mereka. Jangan lewatkan momentumnya Tuhan dalam hidupmu Augeiers. Ini waktunya Tuhan mau memakaimu. Tapi hari ini pastikan sebelum engkau melangkah untuk menjangkau. Pastikan di dalam hatimu itu adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Karena gini loh, kalau kita itu menjangkau, kalau kita itu memberitakan Injil karena program atau karena sebuah event. Setelah event itu selesai atau setelah program itu selesai, kita gak akan lakukan lagi. Ya karena kita di dalam mindset kita, di dalam pikiran kita sudah terpola bahwa oh ya ini lagi momen penjangkauan nih. Ya kita menjangkau karena disuruh pemimpin. Karena ini agendanya AOG nih di semester 2 buat menjangkau gitu kan. Setelah momen ini berlalu kita gak akan menjangkau. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kalau hatimu dipenuhi dengan belas kasihan, mau ada momen, mau ada event, mau ada kegerakan ataupun bahkan sama sekali gak ada KKR. Kamu akan tetap berapi-api dan berinisiatif untuk menjangkau youngest brother yang ada di luar sana. Amin Augeiers. Yang setuju dan mau untuk berinisiatif menjangkau. Kalian katakan amin di rumah kalian masing-masing. Yes. Lalu yang kedua, Bapak ini dia berlari. Apa yang terjadi selanjutnya yang kedua adalah ayat selanjutnya dikatakan setelah ayahnya berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia.
Bapak ini gak tahan banget gitu ya. Begitu sampai face to face dengan si bungsu ya, dengan saudara maksud saya yang paling kecil, dengan anaknya yang paling kecil ini, dia langsung merangkul dan mencium. Merangkul dan mencium ini adalah bahasa kasih ya. Kalau orang itu mengekspresikan kasihnya, mengekspresikan cintanya, salah satunya dengan cara ini. Bisa hug, bisa memeluk ya, bisa juga mencium. Ini adalah bentuk kasih Bapak yang udah kangen banget pengen ketemu dan dia peluk anaknya, dia cium anaknya. Wow, apa maksudnya di poin yang kedua ini? Kalau hati kita dipenuhi oleh belas kasihan, kita akan jadi anak muda yang mengasihi dan menerima youngest brother kita dengan sepenuh hati. Kita gak akan tahan-tahan untuk mengekspresikan kasih kita kepada mereka yang terhilang. Kita gak akan tahan-tahan, kita gak akan jaim-jaim untuk menyatakan Yesus kepada mereka yang hari ini tersesat. Kepada mereka yang gak punya tujuan hidup yang jelas. Army of God, saya mau kasih tahu kebenaran ini. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, kalau hari ini kita fokus untuk mengasihi jiwa-jiwa, maka kita nggak akan punya ruang untuk mengasihani diri kita sendiri. Saya ulangin sekali lagi, kalau kita fokus mengasihi jiwa-jiwa, karena itu adalah hatinya Tuhan, kita nggak akan punya waktu dan kita nggak akan punya ruang untuk membiarkan diri kita mengasihani diri kita sendiri. So Algayers, jadilah anak-anak muda yang aktif hari ini untuk mengasihi dan menerima our youngest brother dengan segenap hati. Jangan tolak mereka, jangan merasa aduh aku gak mau dia bergaul dengan ini habis pakai narkoba, ini habis bergaul dengan pergaulan bebas, aku gak mau, aku takut. Algayers, kita itu berteman dengan siapa saja, tapi kita harus bijaksana memilih pergaulan mana yang tepat ya Algayers. Kasihi setiap orang, cintai setiap orang, tapi benci dosanya, jangan ikut-ikutan. Justru kita harus selamatkan teman-teman kita, justru kita harus mengenalkan jalan kebenaran agar teman-teman kita, orang-orang terdekat kita jangan jatuh di dalam dosa dan terpisah dari kasih Allah. Come on, Algayers. Mengasihi dan menerima setiap youngest brother dengan sepenuh hati. Itu adalah tanda kalau hati kita masih berkobar-kobar dengan belas kasihan akan jiwa-jiwa. Dan yang terakhir adalah apa yang Bapak ini lakukan setelah dia merangkul dan mencium si bungsu. Apa yang dilakukan? Ya. Ayat selanjutnya di ayat yang ke-21 ya, saya bacakan dari ayat 21 sampai 23. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Wait, kalau kita lihat ayat yang ke-20 gitu ya. Kalau kita lihat ayat yang ke-21 maksud saya. Si bungsu ini dia menyatakan penyesalannya kepada Bapa. Bapa, aku sudah berdosa, aku gak layak disebut anak Bapa. Boleh ya aku tetap tinggal di rumah Bapa, tapi gak apa-apa deh. Gak usah anggap aku anak, tapi jadikan aku seorang hamba, gak apa-apa. Yang penting aku ada di rumah Bapa. Seperti itu ya, anak ini tuh menyesal kayak gitu ya. Tapi Bapak ini gak ngerespon apa yang dikatakan anak ini. Malah responnya tuh lebih luar biasa lagi, di luar ekspektasi. Malahan bapaknya bilang, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan cincin, pakaikan semua yang terbaik buat anak ini. Lalu sembelilah lembu yang tambun, kemudian kita akan berpesta dan bersuka cita. Wow, sang bapak tidak memperlakukan anak ini setimpal dengan kesalahan yang dia perbuat. Tapi malahan dia memberikan segala yang terbaik untuk si bungsu ini. Untuk si youngest brother ini. Untuk si anak ini gitu ya. Apa maksudnya? Sang bapak memberikan yang terbaik kepada anak ini. Yang ketiga, kalau hatimu
adalah hati yang penuh belas kasihan. Yang ketiga, maka engkau akan melayani setiap youngest brother. Engkau akan menjadi anak muda yang memuridkan dan mengembalakan setiap mereka tanpa perhitungan. Seperti Bapak ini, dia nggak hitung-hitungan. Dia nggak masalah hari ini keluar lembu yang paling tambun. Dia nggak masalah kasih cincin yang terbaik, kasih jubah yang maha indah. Si Bapak nggak masalah sama sekali. Dia kasih semuanya yang terbaik. Army of God, hari ini pertanyaan Tuhan buat engkau masing-masing di rumahmu adalah, apakah engkau hari ini bersedia untuk menjadi partnernya Tuhan, melayani, memuridkan dan mengembalakan setiap mereka? Karena youngest brother ini bukan hanya sekedar mereka menerima keselamatan, mereka dikasihi dan diterima sepenuhnya, tapi kita juga rindu dong setiap saudara-saudari kita ini, mereka juga jadi orang-orang yang dapat dipakai Tuhan, yang hidup mereka juga bisa berdampak. Dan caranya gimana supaya mereka bisa sampai ke level itu? Caranya tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus memuridkan dan mengembalakan generasinya kita. Seperti Bapak ini. Dan kalau kita mau melayani setiap mereka, perlu komitmen. Itu gak bisa hanya 1 malam, 2 malam, terus langsung jadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa gitu ya. Gak bisa, perlu proses, perlu waktu, dan di dalamnya perlu komitmen. Dan gak banyak orang yang mau berkomitmen untuk memberikan hidupnya, melayani, memuridkan dan mengembalakan orang-orang seperti ini. Makanya Yesus pernah bilang kan di salah satu ayatnya di Perjanjian Baru, Yesus pernah berkata begini, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Kenapa kok Yesus bisa bilang begitu? Karena kalau mau jadi pekerja, kalau mau jadi orang yang berkomitmen buat melayani dengan memuridkan dan mengembalakan generasimu, itu perlu yang namanya bayar harga. Itu perlu komitmen yang sepenuh hati dan gak setengah-setengah. Apakah hari ini Tuhan dapatkan kualitas seperti itu di hatimu, Augers? Apakah hari ini Tuhan dapatkan seluruh Army of God Kalimantan yang dengar khotbah ini hari ini adalah anak-anak muda yang berkata, yes Lord, berapapun harga yang harus aku bayar, aku mau memberikan hidupku untuk memuridkan dan mengembalakan generasiku. Karena mereka adalah my youngest brother, mereka adalah saudara-saudariku yang sangat muda, yang perlu banget dibimbing, yang perlu banget diajarin, yang perlu banget dimuridkan supaya dasar hidup mereka itu adalah kebenaran Kristus. Supaya mereka kuat menjalani hidup ini, bahkan suatu hari nanti mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Harusnya kalau hati kita penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih Kristus, hal ini akan kita lakukan dengan sepenuh hati, melayani setiap mereka. Augers, seperti apa kita hari ini? Apakah kita seperti anak sulung yang selalu egois dan mementingkan kepentingan pribadinya? Yang selalu melihat kepada diriku dan diriku terus? Apakah kita sampai hari ini kita belum memahami isi hati Bapa sepenuhnya? Atau hari ini kita mau jadi seperti Bapa ketika melihat anak bungsu pulang, ketika melihat yang termuda itu kembali, hati kita berkobar-kobar dengan belas kasihan sehingga kita akan menjangkau, kita mengasihi dan menerima setiap mereka, dan kita memuridkan serta mengembalakan mereka sampai jadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya berdoa hari ini, Augers, impartasi segala sesuatu yang juga sudah kalian terima ketika AOG Online Camp 911 kemarin, itu bukan jadi sebuah pengetahuan, tapi saya berdoa itu jadi sebuah rema dan gaya hidup yang terus engkau bangun setiap hari. Tuhan memanggilmu untuk menyelamatkan generasi ini. Tuhan mau memakaimu untuk membawa setiap youngest brother, saudara-saudari kita yang paling muda, yang belum kenal Tuhan sama sekali, untuk mereka menerima keselamatan. Apakah engkau termasuk di dalam visi Tuhan? Apakah engkau termasuk orang yang penuh belas kasihan itu, Augers?
jawablah di dalam hatimu Algeiers. Firman Tuhan sudah selesai, tapi hari ini saya berdoa, Roh Kudus tidak akan pernah selesai mengerjakan hatimu. Tuhan, bangkitkan kembali hati yang penuh belas kasihan. Bangkitkan kembali hati yang berkobar-kobar. Bangkitkan kembali hati yang penuh dengan semangat, penuh dengan gairah. Seperti hati Bapa yang rindu membawa pulang kembali anak-anaknya yang tersesat. Thank you Tuhan. Come on Algeiers, bawa hatimu kepada Tuhan hari ini. Mari Algeiers, kita mau nyanyikan sebuah lagu. Thank you Lord. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Biar ini menjadi doamu. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Angkat tanganmu Algeiers. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Army of God yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita gak banyak lagi. Kita juga berlomba dengan iblis. Iblis akan menggunakan berbagai macam cara untuk merebut, untuk mencuri, membinasakan. Karena pekerjaan dia adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Termasuk yang paling dia incar adalah generasi muda.
Karena kalau generasi muda itu dihancurkan, nggak akan ada masa depan. Karena yang akan meneruskan masa depan bangsa ini, itu adalah anak-anak mudanya. Yang akan meneruskan penyebaran Injil Kerajaan Tuhan itu adalah anak-anak mudanya juga. Oleh karena itu hari ini, maukah engkau menjadi partner Allah dengan hati yang penuh belas kasihan, dengan hati yang penuh kasih, dengan hati yang penuh dengan api Injil Kristus. Engkau menjadi anak-anak muda yang berinisiatif untuk menjangkau yang terhilang. Engkau menjadi anak-anak muda yang mengasihi dan menerima setiap youngest brother. Bahkan melayani mereka, menuntun mereka, memuridkan, mengembalakan mereka dengan kasih Kristus. Kalau hari ini engkau mau, yes Lord, engkau berkata yes Lord, pakai aku. Angkat tanganmu di tempatmu masing-masing. Dan saya percaya ketika pujian ini dinaikkan, urapan Tuhan saat ini juga engkau terima. Untuk engkau menjadi saksi Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Kita nyanyikan chorusnya, angkat tanganmu. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. Terimalah urapan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Sekali lagi, dan teguhkan semua kesaksian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Army of God, engkau yang mengangkat tangan di rumahmu masing-masing. Terimalah hari ini hati yang baru, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang benar-benar mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang di dalam nama Yesus. Hari ini setiap hati yang kering, aku perkatakan dalam nama Yesus, bangkit kembali menjadi hati yang berkobar-kobar untuk menginjil, untuk memuridkan, untuk mengembalakan generasimu, youngest brother yang ada di sekelilingmu. Mulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan menyertaimu. Apa yang kau katakan, apa yang kau doakan, apa yang kau ucapkan, itu benar-benar memberkati dan mengubahkan hidup setiap jiwa-jiwa yang ada di sekelilingmu. Dan aku berdoa, hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap Army of God Kalimantan menjadi alat-alat yang hidup di tangan Tuhan. Sampai seluruh Kalimantan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sampai seluruh Kalimantan mengenal Tuhan. Sampai semua generasi kami percaya kepada Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Yesus. Terimalah hari ini pengurapan untuk Engkau menjangkau. Terimalah hari ini pengurapan di dalamnya Engkau akan mengasihi dan menerima setiap youngest brother yang memerlukan kasih Tuhan. Terimalah pengurapan hari ini untuk memuridkan dan mengembalakan generasimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut, tapi jadilah anak muda yang berani menyatakan Tuhan dimanapun kau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Army of God, tetap angkat kedua tanganmu. Kita akan terima doa berkat. Terimalah hari ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus peduli dengan setiap keperluan pribadimu. Percayalah bahwa ketika engkau melayani Tuhan, mengerjakan visi Tuhan, Tuhan gak pernah lupa. Tuhan pasti akan memberkati mimpi-mimpimu dan cita-citamu. Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keluargamu. Keluar masuknya engkau diberkati dan dijagai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihimu. Yang terima berkat hari ini bersama-sama katakan amin. Oke Army of God, Jesus loves you, and sampai jumpa minggu depan. God bless you.